Dalam sistem industri modern, rare earth telah menjadi sumber daya utama bagi persaingan global, dan Tiongkok memiliki posisi dominan mutlak dalam bidang ini karena mereka memiliki sekitar 40% sumber daya rare earth di dunia dan menguasai lebih dari 90% pasokannya. Rare earth adalah sekelompok 17 unsur kimia dalam tabel periodik yang terdiri dari 15 unsur lantanida ditambah skandium dan yttrium. Unsur-unsur ini dikenal karena sifat kimia dan fisika yang unik, seperti konduktivitas listrik yang tinggi dan kemampuan untuk memproduksi medan magnet yang kuat. Rare earth sering digunakan dalam berbagai aplikasi teknologi tinggi, termasuk elektronik, magnet, baterai, dan peralatan militer. Contoh penggunaan rare earth adalah dalam pembuatan smartphone, kendaraan listrik, dan turbin angin. Baru-baru ini, para ilmuwan Tiongkok telah menemukan harta karun lainnya. Mereka menemukan lapisan tanah jarang yang sangat besar di Himalaya yang mungkin bernilai lebih dari 120 miliar dolar setara dengan 1.920 triliun rupiah dengan perkiraan cadangan lebih dari 40 juta ton. Penemuan ini adalah berita bagus bagi Tiongkok tetapi juga segera menarik perhatian negara tetangganya, India. Beberapa media India melaporkan bahwa Tiongkok harus bekerja sama dengan India ketika menambang deposit mineral ini. Lebih tepatnya, ini adalah operasi kerjasama tetapi sebenarnya mereka hanya ingin Tiongkok memberi mereka setengah dari sumber daya. Jadi mengapa India membuat permintaan langsung seperti itu? Dalam video hari ini, kami akan mengeksplorasi masalah ini secara mendalam. Mari kita pahami apa yang terjadi di balik ini. Sekarang mari kita masuk ke topik hari ini. Tanah jarang adalah terjemahan dari istilah rare earth dalam bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, unsur rare earth dikenal sebagai emas industri yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memainkan peran penting dalam bidang militer. Ambil contoh industri semikonduktor, tanpa elemen rare earth, proses pembuatannya mungkin sangat berbeda. Semikonduktor adalah jantung dari semua perangkat elektronik modern, dan tanpa logam langka, kinerja banyak produk elektronik akan sangat berbeda. Bahkan fungsi dasar mungkin sulit dijamin, mulai dari ponsel di tangan kita hingga komputer yang kita gunakan, dari TV di rumah hingga turbin angin di luar ruangan, dan bahkan rudal yang digunakan oleh militer, produk dan sistem berteknologi tinggi ini hampir tidak dapat dipisahkan dari berkah unsur tanah jarang. Sebagai contoh yang paling intuitif, sebuah ponsel cerdas memiliki sekitar 10 gram tanah jarang, dan sebuah pesawat terbang membutuhkan sekitar 500 kg unsur tanah jarang. Yang lebih menakjubkan lagi, sebuah kapal induk modern mungkin membutuhkan hingga 2000 ton unsur tanah jarang. Tentu saja, tanah jarang juga digunakan untuk membuat peralatan militer kelas atas seperti magnet super kuat, laser, dan radar. Mulai dari sistem panduan rudal hingga teknologi pendeteksi radar, penerapan elemen tanah jarang hampir ada di mana-mana. Oleh karena itu, negara-negara besar menganggap tanah jarang sebagai sumber daya strategis yang penting. Menurut data dari tahun 2023, cadangan sumber daya tanah langka yang terbukti di dunia sekitar 120 juta ton. Sementara cadangan dalam negeri Tiongkok mencapai 44 juta ton, yang berarti bahwa Tiongkok memiliki 40% sumber daya tanah langka dunia. Menurut data pada tahun 2023, produksi mineral tanah langka global adalah sekitar 370.000 ton, sedangkan Tiongkok memproduksi sekitar 250.000 ton per tahun, hampir memonopoli pasar rare earth global. Selain itu, Amerika Serikat juga sangat bergantung pada rare earth, dengan sekitar 80% impornya bergantung pada Tiongkok.
Meskipun Tiongkok menduduki peringkat pertama produksi rare earth global, mereka juga tidak diremehkan dalam hal konsumsi dan juga merupakan konsumen rare earth terbesar. Negara ini memiliki rantai industri ekstraksi rare earth yang sangat lengkap yang hampir dapat menyelesaikan pemurnian seluruh seri rare earth. Dapat dikatakan bahwa Tiongkok menyumbang lebih dari 50% paten global yang terkait dengan pemurnian rare earth. Namun, meskipun Tiongkok memiliki produksi yang kuat dan keunggulan teknologi di bidang rare earth, dengan penambangan yang terus-menerus dalam beberapa tahun terakhir, sumber daya rare earth yang disimpan secara bertahap menurun. Sebagian besar sumber daya mineral rare earth telah ditemukan di Tiongkok pada abad ke-20. Setelah memasuki abad ke-21, meskipun Tiongkok telah melakukan banyak upaya dalam eksplorasi tanah jarang, jumlah sumber daya mineral tanah jarang yang baru ditemukan tidak pernah melebihi 100 ton. Keterbatasan ini menjadi salah satu alasan utama mengapa Tiongkok tidak dapat memenuhi permintaan ekspor di bidang pertambangan dan pemurnian, yang telah turun sebesar 40%. Untuk memenuhi tantangan ini, para ilmuwan dan tim peneliti Tiongkok secara aktif mencari terobosan melalui sejumlah besar perbandingan data dan optimalisasi algoritme. Mereka telah mengembangkan teknologi kecerdasan buatan dengan cepat untuk menemukan deposit mineral, dengan tingkat keberhasilan identifikasi mineral yang mencapai 96%. Menggunakan sarana canggih seperti satelit big data, radar geologi penginderaan jarak jauh, dan drone, Tiongkok telah melakukan deteksi dan analisis komprehensif terhadap beberapa pegunungan. Setelah upaya yang tak henti-hentinya dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan Tiongkok akhirnya menemukan salah satu deposit tanah jarang terbesar di dunia di Himalaya. Deposit tanah jarang yang sangat besar ini tidak hanya memiliki panjang lebih dari 1.000 km tetapi juga diperkirakan memiliki cadangan lebih dari 40 juta ton. Penemuan berskala besar ini disebut sebagai terobosan besar di bidang tanah jarang. Namun, meskipun memiliki potensi besar, pekerjaan penambangan sumber daya ini menghadapi banyak tantangan karena Himalaya bukan hanya salah satu gunung tertinggi dan terindah di dunia tetapi juga salah satu gunung paling menantang. Medan yang kompleks dan kondisi iklim yang merugikan, serta curah hujan yang sering, membuat sangat sulit untuk melakukan pekerjaan manual di sini. Oleh karena itu, meskipun para ilmuwan Tiongkok telah menyelesaikan eksplorasi rinci atas deposit tersebut, penambangan sebenarnya telah tertunda. Penambangan tanah jarang di pegunungan ini sulit dilakukan, namun sabuk tanah jarang di Himalaya berbeda. Mereka adalah tambang tanah jarang magmatik dengan kemudahan penambangan bermutu tinggi dan dampak lingkungan yang rendah. Jika sumber daya tanah jarang ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya, industri tanah jarang Tiongkok akan membuka peluang baru untuk pembangunan berkualitas tinggi. Pada bulan Juni 2024, Tiongkok akhirnya mengumumkan akan memulai penambangan sumber daya mineral tanah jarang di Himalaya. Para ahli memperkirakan bahwa setelah Tiongkok menyelesaikan penambangan harta karun ini, Tiongkok akan dapat memperoleh pendapatan hingga 120 miliar dolar, setara 1.920 triliun rupiah. Namun, kabar baik ini juga menimbulkan kecemburuan dan ketidakpuasan dari India yang saat ini mengklaim bahwa Tiongkok harus membagi setengah dari keuntungan dan menganjurkan pengembangan bersama dari deposit mineral ini dengan Nepal dan Bhutan. Mengapa India membuat permintaan seperti itu? Sebagian dari sumber daya tanah jarang yang sangat besar ini ditemukan di Himalaya, yang mencakup wilayah perbatasan dengan India, Nepal, dan Bhutan. India tentu saja memiliki kepentingan yang kuat terhadap kepemilikan sumber daya ini.
Mengingat Tiongkok dan India telah berkali-kali mengalami sengketa wilayah di perbatasan sejak tahun 2020, India mungkin menjadikan hal ini sebagai alasan untuk mengambil tindakan dan mencoba merebut bagian dari wilayah tersebut. Sekian video kali ini, semoga bisa menambah sedikit wawasan kita. Kalau ada yang ingin ditambahkan, silahkan tulis di kolom komentar.